setelah kalian diperkenalkan dengan alat ukurnya ya kan, fungsinya. Nah sekarang saya akan memberikan materi, yaitu cara membaca ya, cara membaca alat ukur, yaitu penggaris ya. Di sini ada sebuah penggaris yang mengukur sebuah pensil ya. Oke, pensil. Ya, perlu kalian ketahui bahwa nilai skala terkecil dari penggaris itu adalah sebesar 1 mm. Artinya, setiap garis itu memiliki nilainya sebesar 1 mm. Ya. Tingkat ketelitian dari penggaris itu adalah senilai 0,05 cm atau 0,5 mm. Tingkat ketelitiannya ya. Atau setengah kali skala terkecil dari 1 mm-nya. Ya. Kemudian yang kedua ada jangka sorong. Ya, saya perkenalkan dulu jangka sorong. Nah, inilah bentuk dari jangka sorong ya. Jadi kalian harus mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada dalam jangka sorong. Di situ ada rahang tetap atas ya ini. Jadi rahang tetap atas itu tidak bisa digeser ya. Nah, tetap berarti dia diam ya. Nah, kemudian yang bagian atas nih juga ada bagian yang bawahnya. Nah, kemudian yang ini yang bisa digeser yaitu rahang sorong atas ya. Jadi bisa didorong-dorong. Ini rahang sorong bawah. Oke. Kalau ini benda yang diukur ya. Nah, kemudian yang ini nih, ini bentuknya itu bulat. Jadi ini untuk mengunci. Jadi ketika kalian sudah mengukur sebuah benda, jadi sambil didorong, ya ini sambil dikunci ya. Sambil dikunci. Ini pendorongnya di sini. Oke. Nah, kalau kalian ingin tahu cara memegang jangka sorong, pastinya di YouTube banyak ya. Jadi silahkan diakses saja. Ya, di sini ada skala nonius, ini yang paling kecil ya, skala nonius. Skala utamanya bagian atas. Jadi yang atas itu skala utama, yang bawah itu skala nonius. Nah, kalau yang ini yang panjang ini adalah tangkai ukur kedalaman. Ya, kalau kalian mau mengukur kedalaman sebuah botol menggunakan jangka sorong, tentunya pakai yang ini ya. Kalau ketebalan, diameter luar, diameter dalam ini. Diameter dalam itu menggunakan rahang bawah ya, rahang sorong bawah. Kalau yang diameter dalam menggunakan rahang sorong atas ya. Nah, itulah perkenalan dari jangka sorong ya, bentuknya. Jadi kalian harus tahu bahwa bentuk seperti ini adalah jangka sorong. Oke. Ya, inilah cara membaca jangka sorong. Ya, perlu kalian ketahui bahwa jangka sorong adalah memiliki nilai NST ya, nilai skala terkecil. Ya, NS itu nilai skala terkecil sebesar 0,1 mm. Ya, ini dia. Nah, ini bentuk jangka sorong ya kan, ini mengukur sebuah benda ya, sebuah mainan ya kan. Nah, ini hasilnya ketika sudah diukur dan diperbesar di sini. Ingat, yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Nah, cara menentukannya, skala utama dulu kita tentukan nih. Ya, di sini ada 0 sampai 11 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian yang bawahnya juga sama, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, setiap garis itu memiliki nilai angka 1 ya. Jadi ketika hasil pengukuran seperti ini ya, maka skala utamanya adalah 2,3. Dari mana ini? Ini kan 2 ya. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, sampai angka sampai garis ya, mohon maaf, sampai garis yang sejajar dengan skala noniusnya. Oke ya. Saya ulangi, untuk membaca skala utama adalah garis skala utama yang sejajar dengan angka 0 dari skala nonius. Itu ya. Nah, setelah kalian menentukan skala utama, tentunya membaca skala noniusnya. Caranya seperti apa? Nah, dari angka 0 ya sampai angka 10 ataupun sampai dan seterusnya ya, yaitu cari garis yang berimpit ya, atau yang sejajar dengan skala utama. Nah, bisa kalian lihat bahwa nilai atau garis yang sejajar atau berimpit itu adalah garis yang kedua ya kan. Nah, makanya di sini disebutkan skala noniusnya itu adalah 2
dikali 0,01 cm ya. Hasilnya adalah 0,02 cm. Nah, 0,01 cm itu dari mana? Ini adalah nilai skala terkecil, ya kan? Nah, nilai skala terkecil. Jadi berapapun angkanya dikalikan dengan skala terkecilnya dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Di sini kan 0,1 mm nih. Ya, kita ubah ke cm ya. Karena satuan dari jangka sorong ini gunakan cm. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi kalian tinggal menjumlahkan antara skala utama dengan skala nonius. Betul, ya. 2,3 ditambah 0,02 adalah hasilnya 2,32 ya. Komanya disamakan ya, atau disejajarkan. Kalau di sini tulis 2,3 ya, tambah 0,02 hasilnya 2,32. Nah, begitu cara mengukur jangka sorong ya, cara membaca jangka sorong. Semoga kalian bisa dipahami ya. Kalau cara memegangnya bisa akses silahkan di YouTube, banyak sekali ya. Oke, jadi gini ya anak-anak, mudahnya ketika kalian praktikum menggunakan sebuah jangka sorong, misalkan di sini mengukur sebuah kelereng ya. Nah, kemudian ini hasilnya dari rahang tetap dan rahang geser dari jangka sorong itu sendiri. Kita zoom nih hasilnya nih, ya kan? Nah, ketika di zoom itu disajikan ada angka 4, 5 di skala utamanya. Skala noniusnya 0 sampai 10. Nah, untuk skala utamanya masing-masing garis itu bernilai 0,1. Jadi di sini ada 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, agak tinggi ya kan? Untuk menandakan setengah, menandakan ya. Mohon maaf, menandakan setengahnya. Di sini ada 4,6 ya kan? 4,7, 4,8, 4,9 dan 5, 5,1 dan seterusnya. Nah, untuk skala utamanya itu berapa? Ya kan, skala noniusnya berapa? Baru kita jumlahkan untuk hasil pengukurannya. Oke, sebenarnya ini latihannya. Jadi saya berikan petunjuknya nih ya. Saya berikan petunjuknya. Skala utamanya berapa? Ya kan? Untuk skala noniusnya itu dikalikan 0,01 meter. Ini nilai apa? Ini nilai skala terkecilnya ya. Yang di awal saya sampaikan ada nilai skala terkecil dari jangka sorong. Karena jangka sorong itu berbeda-beda nilai skala terkecilnya ya. Nah, kemudian hasil pengukurannya. Nah, caranya seperti apa? Nah, jadi di sini ya saya sajikan dulu hasilnya nih. Ya, skala utama 4,4 dari mana? Ini 4 ya kan, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Nah, sampai angka ke nolnya di skala nonius atau yang skala yang bawah, ya kan? Jadi 4,4 skala utamanya. Nah, skala noniusnya berapa? Nah, cara membaca skala nonius itu kalian mencari garis ya, garis skala nonius yang berimpit atau sejajar dengan skala utama, ya kan? Nah, di sini sudah jelas nih, lebih hitam ya. Jadi nilainya adalah 0, 1, 2, 3. Nah, makanya di sini skala noniusnya adalah senilai 3, ya kan? 3 dikali 0,01. Nilai apa di sini? Oke, nilai skala terkecil dari jangka sorong. Nah, setelah kalian menemukan skala utama dan skala nonius, ya kan? Hasil pengukurannya adalah skala utama 4,4 ditambah skala nonius 0,03 dari mana? Dari 3 dikali 0,01, hasilnya 0,03. Makanya hasil pengukurannya penjumlahan antara skala utama dan skala nonius adalah 4,43 cm. Oke, gitu ya. Itu untuk jangka sorong, ya kan? Nah, berikutnya akan saya sajikan juga cara mengukur ya, cara mengukur menggunakan alat ukur yang dinamakan dengan micrometer screw. Tentunya di tingkat SMP kalian pasti pernah memegang ya atau melaksanakan sebuah praktikum menggunakan micrometer screw. Oke. Saya sajikan kembali. Nah, ini perkenalan dulu ya. Kurang lebih seperti ini bentuk dari micrometer screw ya. Jadi di sini ada fitur-fiturnya, yaitu poros tetap, ya kan? Ada poros geser ini. Kemudian di sini ada pengunci, biasanya penguncinya diputar, ya kan? Ada frame-nya. Kemudian di sini ada skala utama.
Nah, skala Nonius, ya kan? Ini bagian pemutarnya dan ini raketnya ya, untuk kalibrasi. Nah, jadi ketika kalian menggunakan micrometer screw itu diputar ya, diputar untuk menemukan skala Noniusnya berapa, skala utama dan skala Nonius. Nah itu ya, ini sekedar perkenalan dari micrometer screw ya, seperti ini kurang lebih alatnya. Bisa kalian juga googling untuk lebih jelasnya, lebih detailnya micrometer screw itu seperti apa. Ya lanjut ya, kita langsung mencoba mengukur sebuah benda ya. Oke, contoh membaca micrometer screw atau cara pengambilan datanya seperti apa. Nah, ini ada micrometer screw yang mengukur sebuah benda sangat kecil sekali ya kan. Kemudian sudah dikunci oleh penguncinya. Nah, di sini ada skala utama ini ya kan. Ini skala Nonius. Nah, ini zoomnya nih, hasilnya nih. Ya. Oke, setiap garis dari nilai skala utama adalah 0,5. Jadi di sini sajikan ya 5,05 ya kan, 5,1, 5,15, 5,2, 5,2,5 ya kan, 5,3. Nah, jadi setiap yang atas itu setiap garisnya bernilai 1 ya. Kalau yang bawah itu 0,5. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan, 11, 12 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk skala Noniusnya itu ada tiap garisnya juga sama nilai 1 ya. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cara membacanya seperti apa? Nah, saya sajikan di sini ada skala utamanya sebesar 14,5. Dari mana skala utama 14,5? Kita perhatikan. 10 ya kan, ini 11 ya kan, 11,5, 12, 12,5, 13, 13,5, 14. Nah, berimpitnya sama yang bawah kan, jadi 14,5. Gitu ya cara membacanya ya. Semoga bisa dipahami nih untuk membaca skala utama dari micrometer screw. Nah, berikutnya kita membaca skala Noniusnya. Nah, berapakah skala Noniusnya? Nah, di sini sajikan adalah 11. Oke, 11 itu cari garis skala Nonius yang sejajar atau berimpit dengan skala utama ya kan. Nah, ini kan. Ini 10, di sini ada 15, otomatis di sini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang berimpitnya atau yang sejajarnya adalah 11. Maka kalian tuliskan skala Noniusnya adalah sebesar 11 ya kan, dikali 0,01 mm. Nilai apa 0,01 mm? Adalah nilai skala terkecil dari micrometer screw. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, setelah kalian mendapatkan skala utama, kemudian skala Nonius yang dikalikan dengan skala terkecilnya, maka silakan jumlahkan ya antara skala utama dengan skala Nonius. Sama caranya seperti jangka sorong yang sebelumnya. Oke, hasilnya adalah 14,5. Ini skala utama ditambah skala Nonius 0,11, maka hasilnya adalah 14,61 mm. Apabila ingin dirubah ke dalam bentuk cm ya, jadi nilainya 1,461 cm. Oke, itu ya cara membaca micrometer screw ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ada lagi ketika sebuah micrometer screw itu mengukur misalkan di sini apa ya, logam ya, atau uang koin nih, uang koin ya. Nah, ini dia. Ini ada nilai masing-masing yang skala utama itu, yang atas itu masing-masing nilainya 1 ya. 0, 1, 2. Kalau yang bawah berarti 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 dan seterusnya. Nah, di sini udah stop nih, ya kan? Di angka berapa? Nah, itu untuk skala utamanya, ya kan? Nah, skala Noniusnya masing-masing nilainya 1 juga nih. Di sini ada 35, di sini ada 40, ya kan? Otomatis ada 36, 37, 38, 39, 40. Oke, kita cari yang apanya untuk skala Nonius? Yang berimpit atau yang sejajar dengan skala utama, ya kan? Nah, ini sudah saya berikan clue-nya nih untuk pengerjaannya, ya kan? Skala utamanya berapa, skala Noniusnya berapa dikalikan 0,01 mm, yaitu nilai skala terkecil dari micrometer screw. Nah,
Nah, hasil pengukurannya adalah penjumlahan antara skala utama dengan skala nonius ya. Coba kita lihat hasilnya ya. Kira-kira berapa nih? Ya kan? Berapa? Ya, 2,5 dari mana? Ini 0,51, 1,5, 2,5 ya. Meskipun hampir mendekati 3 tapi belum nyampe ke 3 ya. Maka dilampirkannya adalah 2,5 untuk skala utamanya. Skala noniusnya berapa? Ya, sejajarnya. Tepat sekali yang ini, yaitu adalah 36 ya kan. Dikali 0,01 skala terkecilnya, maka 2,5 ditambah 0,36 yaitu nilai dari skala utama dan skala nonius. Dijumlahkan hasilnya adalah 2,86 ya kan, milimeter satuannya ya untuk mikrometer screw. Oke, lanjut ya. Untuk kali ini kita di luar dari pengukuran ya kan, kita akan membahas tentang jenis-jenis kesalahan ya, kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Karena setiap pengukuran yang kalian lakukan di sebuah laboratorium pasti akan ada kesalahannya. Apakah kesalahan dalam pengambilan data ataupun human error yang pernah saya bahas di video sebelumnya ya kan. Nah, secara umum ya, ada 3 jenis kesalahan, yaitu yang pertama ada kesalahan umum ya. Nah, apa itu kesalahan umum? Ya, sudah dibahas ya. Kemudian kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Nah, selain kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, kalian juga harus mengetahui ada yang dinamakan dengan ketidakpastian hasil pengukuran. Bahwa ketidakpastian hasil pengukuran itu diantaranya ada ketidakpastian pengukuran tunggal ya kan. Yang kedua ada ketidakpastian pengukuran berulang dan pengukuran tidak langsung. Nah, diantaranya pengukuran tidak langsung itu dari pengukuran tunggal, ataupun pengukuran tidak langsung itu dari pengukuran berulang. Jadi masing-masing itu ada nilai ketidakpastiannya. Nah, kalian juga harus memahami nih ketelitian dan ketepatan hasilnya ya. Ketika sudah mengambil beberapa sampel dari data ya yang kalian lakukan di sebuah laboratorium, kalian harus tahu ketelitian atau presisi dari angka yang kalian dapatkan ya, atau yang kalian ambil dari sebuah alat ukur gitu. Dan ketepatannya, akurasinya, tepat nggak nih cara pengambilan datanya nih gitu kan, atau tepat nggak nih akurasi perhitungannya nih. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan gitu. Jadi 3 poinnya ya. Yang pertama kesalahan, yang kedua ketidakpastian, dan yang ketiga ketelitian dan ketepatan hasil akhirnya. Oke, gitu ya. Nah, mungkin itu untuk materi kesempatan kali ini. Terima kasih, silahkan diperdalam lebih lanjut. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.